Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua hadir ya? Tidak. Ya, maaf Pak. Pak Guru kita belajar. Pak Guru mau panggil satu orang untuk pimpin doa ya. Siapa? Pak Bas. Bilal Pak. Siapa akhirnya di grup ada ibu. Ada yang ada di sini ya kelompok ini. Ada ibu Sekarang mengatur namanya ya. Pak Prawin ya. Abizar. Aisyah Cahya. Aliatul Rahmah. Alia Abdullah Putri. Alia Abdullah Putri. Albaya. Masa keterangan. Anastasia. Anastasia. Alba, sakit atau izin? Kalian tidak tahu ya? Oke, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan ternyata untuk hadir di sekolah untuk kita belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran di kelas ya. Dan supaya lebih semangat kita dulu ya. Nah, tadi Pak Guru lihat masih ada kurang semangat ya. Baik. Sekarang kita tekuk ya. Semua berdiri, semua berdiri. Ayo semua berdiri. Pak Guru punya tekuk yang semangat. Tapi kasih barunya ini ya. Nanti Pak Guru kasih lihat dulu. Semua berdiri. Aisyah sama Aisyah. Sakit. Ayo naik. Iya. Kita. Oke. Pak Guru punya tepuk semangat dan kayak gini ya. Ingatkan dulu ya. Pak Guru berikan contohnya. Tepuk semangat. Dan.
Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ha. Aha aha. Ha. Aha aha. Semangat. Oke, sudah tahu semua? Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ha. Aha aha. Ha. Ada tugas Aha, mantas-mantas. semangat. Tolong lagi ya, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ha. Aha aha. Ha. Aha aha. Semangat. Oke, sudah semangat semua untuk belajar? Sebelum kita belajar, Pak Guru, kita akan bernyanyi ya. Kita akan nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Kenapa toh lagunya? Ayo, sama-samanya bernyanyi ya. Dari Sabang sampai Merauke belajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekarang sebelum kita masuk pelajaran, Pak Guru mau tanya ya. Apa yang telah kita pelajari waktu 2 minggu lalu bersama Guru Ida ya? Ada yang masih ingat? Tentang apa itu? Tentang lingkungan sekolah ya. Kita sudah belajar tentang mengamati perubahan yang ada di lingkungan sekolah. Coba sekarang Pak Guru mau tanya, apa saja yang kalian lihat kemarin yang ada di luar lingkungan sekolah? Ada yang masih ingat? Perubahan apa yang terjadi di sekolah? Ada? Nah, apa yang kalian temukan kemarin waktu kalian mengamati keadaan di luar lingkungan sekolah? Apa? Coba lupa. Mana udara. Oke, bagus. Apa? Ya, sampah berserakan. Apa lagi selain itu? Ya, apa lagi? Tumbuhan yang baik ya. Karena nggak bisa. Apa lagi? Hah? Oh iya, selokan bersumbat karena harus sampah. Ayo, buah yang dulu ya. Ada lagi? Selain opak, ayo. Yang lain. Yang kemarin kalian lakukan mengamati di sekolah. Apa yang kalian temukan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang di topik C ya. Topik C. Ada bukunya ya? Ada. Di bab 8 topik C ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Pak Guru mau tanya. Oke, silakan ya. Di mana kalian tinggal sekarang? Untuk mau tanya. Kalau tinggal di mana sekarang? Alamatnya? Tahu. Lalu terus tahu. Kemudian kalian tinggal di mana ini? Bagian kalian. Sudah. Lagi. Nanti di mana? Tinggal di mana?
Luasnya tinggal gimana? Mana? Kan luas obatnya. Pantai Boy. Siapa yang tinggal bagian daerah laut? Sini. Ada yang tinggal ya? Atau dekat kali, dekat sungai, jauh apa? Dekat kali ya? Sekarang bagaimana kondisi di lingkungan kalian? Apakah baik atau tidak baik? Baik. Kenapa, Rey? Baik. Oh gitu ya, cara jalan. Jalannya tinggi ya. Oh, itu bagus. Siapa lagi yang sudah paling tidak baik? Bagaimana kondisi lingkungan di tempat kalian? Pak, bagaimana kondisinya? Oh, aspalnya berlubang ya, ya. Itu pengaruh lingkungan yang rusak. Apa lagi? Selain Nova, siapa lagi? Ayo, Ariana. Bagaimana kondisi lingkungan kalian di tempat tinggal kalian? Baik. Siapa di sini yang kondisi lingkungannya tidak baik? Abizar. Bagaimana keadaan lingkungannya? Oh. Ada juga yang tidak baik, ada juga yang baik. Ya, Radit, kenapa? Kemudian apa-apa saja permasalahan lingkungan yang kalian temukan di lingkungan kalian? Ya, tanaman lain bagus. Apalagi? Sering terjadi banjir. Ya, pohon gundul. Bagaimana itu pohon gundul? Bagaimana? Mati gimana? Tinggalnya? Masalahnya ada di lingkungan. Oke, sebelum kita Pak Guru punya video ya, kita akan lihat bersama ya. Oke, sekarang perhatikan videonya ya, Pak Guru putarkan ya. Kelihatan dulu? Sekarang ini tentang terumbu karang sekian hektar. Sekian dulu. Dan siapa yang tahu? Kasihan. Ada yang tahu ini apa namanya ini ya? Di mana ini ya? Ada yang tahu di mana ini? Iko, ini namanya pulau lah. Ya, Labingki. Siapa yang pernah ke Labingki? Ada ya? Barang saja. Permintaan Ukraina untuk memproduksi baterai mobil listrik diprediksi Jadi nikel itu adalah bahan baku untuk bahan mobil listrik ya. Namun, apa yang harus ditanggung negara penyuplai nikel terbesar dunia, Indonesia? Ini tahu di mana ini tambangnya ini? Yang tahu? Ya, Iko. Siapa yang pernah ke Konur? Siapa lagi? Tadi juga ya. Siapa lagi? Empat. Siapa lagi? Lima. Itu dia ada namanya tambang ya, tambang terbesar. Ini ada apa? Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menyimpan kekayaan laut yang melimpah.
Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, termasuk Paulus. Ini lobster ya, lobster. Paulin adalah orang Baja yang terkenal sebagai pelaut. Oh ini orang Bajo, ini orang Bajo ya. Sini siapa yang orang Bajo sini? Ada ya? Namanya aja. Bajo ya. Belum. Orang Bajo ini yang kuat, menyelam dan berenang ya. Pulau Lamengki adalah rumah bagi orang Baja. Mereka hidup berkaitan bergantung pada laut, sebuah cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Jadi orang Bajo itu tinggal di laut ya. Selain berprofesi sebagai nelayan, Paulin juga menjadi operator alat selam. Ia mendampingi turis melihat keindahan bawah laut Lamengki. Itulah bengkel ya. Namun apa yang dia lihat di bawah laut membuatnya khawatir. Kalau sekarang memang masih lama, tapi bulan ke depan ini sudah penyelidikannya sudah tidak akan menggunakan lagi mungkin kalau ada orang itu gimana kalau itu kan kalau lagi konsumsi kunjung itu nah ya bisa juga pasti berapa harus Nah ini tambangnya ya. Tambang. Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Tambang nikel kan? Seiring dengan peningkatan permintaan nikel untuk produksi baterai mobil listrik, separuh suplai nikel dunia diprediksi akan dipenuhi oleh Indonesia. Ya. Ini adalah kota Sulawesi ya. Yang sini Sulawesi Tenggara. Pulau Lamengki Ah bebas ini Lamengki bagian sini ya, Lamengki ya. dari aktivitas tambang. Meski Lihat tambangnya bagian sini. Tambangnya agak jauh dari Pulau Lamengki. pulau ini bersebelahan dengan lokasi yang dipadati perusahaan nikel. Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara saja terdapat 50 perusahaan Di Kota Utara itu terdapat 50 perusahaan tambang nikel. Banyak ya. nikel. Itu. Di sini, Ini akibat yang ditimbulkan dari tambang nikel. Lihat ini ya. Airnya dia keruh. Buanaga, orang Bajau lainnya hidup dengan kondisi yang berbeda. Saya bertemu dengan nelayan Bajau bernama Lukman di desa Buanaga. Nah ini dia mancing. kalau orang kerja tidak sama ya Kirimkan ke nomor yang mana? saya kan nelayan Di grup saja di grup. Coba dengar. Jadi dari dampak tambang itu mempunyai dampak ya. Dari sisi apa? Sosial. Kemudian ekonomi juga ya. Tadi situ nelayan tersebut melihat karena pengaruh tambang nikel di tempatnya agak kurang ikan ya. Jadi itu berdampak terhadap sosial pada dia. Desa tempat Lukman tinggal lokasinya bersebelahan dengan perusahaan nikel. Warga desa ini harus beradaptasi dengan dampak aktivitas tambang. Ini banyak sekali. Nah ini ya. Ini sedikit ya. Ini Mbak. Tali pang ya. Siapa yang punya tali pang sini? Ada lagi. Nah, jadi bandingkan dulu ya. Ini ibu yang punya dia mendapatkan ikan yang banyak ya. Itu yang pertama. Tapi karena akibat dari tambang Satunya nikel, Red. mengakibatkan dia ini ya
yang mendapatkan ikan yang sedikit ini ya. Karena pada saya, karena airnya tercemar oleh tambang nikel. Di sisi lain, sebagian orang justru bersyukur dengan kehadiran perusahaan tambang. Kalau menurut saya itu ya gimana nih, kalau masalah dampak buruk itu jelas pasti ada, tapi apa terbaik nih memanfaatkan nilai harga yang kemarin ini kayak ada verifikasi pasar tidak mau berinvestasi itu harga nilai harga itu dibanding kembali ya, karena mungkin terlalu banyak perusahaan banyak yang membutuhkan kita. Jadi dampak dari tambang nikel itu juga mempunyai dampak yang baik pada masyarakat. Nah, tadi itu dia menjual ikan lebih mahal dibanding di kota kan. Jadi ada pengaruh dampak itu ya, dampak di nikel, tambang nikel. Anak tertua Jufri bekerja untuk perusahaan tambang di lokasi ini. Selain itu, keluarganya menerima uang kompensasi dari tambang, seperti semua kakak di desa Buenaga. Kalau biasa kadang seperti pastinya Nih, mereka mendapat juga kompensasi ya. Apa itu kompensasi? Apa itu kompensasi? Adalah dana untuk ganti ruginya ya pada masyarakat. Misalnya ada dikasih duit dana kompensasi untuk mereka. kadang juga di bawah kalau ada kesulitan juga musik tambang misalkan kan perjanjian dengan perusahaan itu dia per bulan, misalkan dalam 1 bulan itu produksi sedikit berarti otomatis kemudian juga Setelah kehadiran tambang, banjir lumpur Ini juga ya, selain juga nelayan, Konawe Utara. ternyata juga Salah satunya berakibat pada sekolah-sekolah ya ini ya. tahun lalu. Ini videonya 2022 ya, tahun 2022 ya. Ini adalah seperti yang dapat Anda lihat, lokasi penambangan lumpur berada tidak jauh dari bangunan ini dan lokasi rumah keluarga. Mereka bilang mereka khawatir saat musim tiba mereka akan mengalami bencana yang sama, yaitu longsor dan banjir lumpur. BBC telah menghubungi beberapa pedesaan tambang nikel namun tidak memperoleh tanggapan. Seorang kerja penyelam lokal yang khawatir akan laju kerusakan akibat aktivitas tambang. Tidak cukup ya. Oh, kami sudah beri mereka uang debu, uang kompensasi. Ini tadi ya uang kompensasi ya uang ruginya ya. Ini Kita adalah kami dari berapa perlu? dari tugas dan Di tambang nikel Jakarta, ya. saya bertanya kepada Novita yang mengampanyekan tanggung jawab industri nikel, mengapa industri ini bisa menimbulkan dampak lingkungan seperti yang saya lihat di Konawe Utara. Ini kita Indonesia itu sistem pangan itu masih sangat terbuka. Ini juru kampanye Penasia yang mengarahkan tentang itu lingkungan. Jadi di mana tanah yang kemudian efeknya di kampung dilakukan terus kemudian mineral itu berada. Ini lihat ya, jadi tanahnya di ke tuh. Kemudian tanahnya itu turun ke mana? Laut. Laut. Mengakibatkan laut menjadi tercemar. Selain tercemar, laut juga akan mengakibatkan menjadi dangkal gitu ya lautnya ya. Dangkal. Ketika ada Ini bedanya ya. Kalau di sini airnya ada di sini. semua air itu cuma untuk tepatnya bergantung dan bergantung terjadi di lokal untuk sekarang yang mungkin seniman dari apa itu tadi itu memberikan itu lain. Kementerian ESDM mengatakan bahwa pemerintah mengetahui masalah di lapangan.
Menurut mereka, tambang nikel ilegal yang sulit dikendalikan adalah di antaranya Ini juga adalah pengaruh dari tambang nikel ya. Mereka menebang pohon-pohon ya. Akibatnya tanah menjadi gampang longsor karena ada pohon yang berada. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang ilegal sudah dihimbau untuk memiliki Tambang adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi untuk daerah-daerah di luar tambang yang tidak mempunyai sistem Ada yang di baik, Sulawesi Selatan, ada di Kalimantan, ada di Pemerintah yakin perusahaan nikel legal tidak akan mengambil risiko kehilangan izin akibat lalai mengikuti aturan. Jadi tambang nikel itu digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, tadi itu nikel digunakan dalam pembuatan mobil atau bahan-bahan elektronik lainnya seperti HP, apalagi TV, laptop. Itu semua dari bahan nikel. Jadi nikel itu penting juga untuk kebutuhan manusia. Tapi apa? Tapi ada dampak buruknya ya. Nah, tadi itu dampak buruknya kepada nelayan. Mengakibatkan nelayan susah mencari ikan. Oh ini dari data Foto ternyata masih semester apa? Stras PDP. Kalau masih keminta Ini laut yang ada di Pulau Labengki. Jadi Labengki itu masih rawan ya, karena dari tambang ke Labengki itu jauh. ketik langsung di sini. Tapi nggak tahu kemungkinan nanti akan tercemar ya. Tahun ke depan, 2 tahun ke depan akan Yang tercemar juga ya. kasus-kasus ini ada orang ini kan Ini namanya terumbu karang ini ya. bisa kirim bisa beber foto Ini apa memang contoh? Siapa yang pernah lihat? pakai foto Karang. Hah? Meski demikian, raksasa ini tidak akan mampu menjadi limbah tambang nikel. Sebuah kondisi yang sahih saat pengelolaan negara tidak sampai terjadi di perairan rumahnya. ya kita itu sudah bikin jangan sampai Mereka lagi apa nih? Lagi penelitian ini ya. ini kan harus dengan kayak bagaimana solusinya bisa terantisipasi supaya Ini dapat dilakukan oleh pemerintah di lapangan. Dan kesuksesan dunia menjadikan mobil listrik sebagai mobil transportasi yang lebih ramah lingkungan bergantung pada keberhasilan Ini dan adalah menjadi baru ini ya. tetap bersih. Kaitankan kalau tadi kita sudah menyaksikan tentang dampak tambang nikel yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya yang ada di Konawe. Sekarang Pak Guru mau tanya, informasi apa yang kalian temukan tadi di video tersebut? Yang angkat tangan. Yang angkat tangan. Apa dampak dari tambang nikel tersebut? Ada yang menjawab? Iya, ini. Oke, bagus. Membuat pantai tercemar. Baik. Oke, bagus. Membuat nelayan susah mencari ikan. Apa lagi? kita video Tangan. Dampak atau pengaruh tambang nikel terhadap lingkungan masyarakat. kita kalau sama mereka pantri Air menjadi kotor. Bagus. Apa lagi? bukan puas itu Nah, laut menjadi ya. sangat puas Mengakibatkan banjir, mengakibatkan longsor. Akan mengakibatkan ataupun ternyata sumber daya alam manusia itu bisa dimanfaatkan tapi bisa digunakan dalam sehari-hari ya, tapi kita harus manfaatkan dengan baik-baik ya.
jangan kita menjadi manusia yang serakah. Karena pengaruh kepentingan diri, kita merusak lingkungan. Itu yang tidak baik ya. Jadi Tuhan itu menciptakan semua yang ada di bumi untuk digunakan oleh manusia. Tapi bagaimana manusia itu juga harus bisa menjaga lingkungan. Ini buat siapa? Buat manusia. Apa lagi? Buat hewan. Buat apa lagi? Buat tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan ya. Supaya alam kita menjadi terjaga. Oke. Sekarang Pak Guru kita akan melihatkan video lagi nih ya, video pembelajaran lagi ya. Saya sudah kumpul-kumpul. Ya. Udah kan baru cerita. Ibu nanti dia, di lembar yang baru bikin itu yang revisi. Kumpul di situ. Modul yang mana? Oh yang bapak dia bikin sendiri itu sudah carikan. Oh iya bang, kumpul pada dia. Bulan pasti. Bulan. Ada lagi kita mau kumpul kalau yang ini kalau kita mau kumpulin sore-sore terus yang bapak daging ini yang tulisan revisinya itu. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi adanya permasalahan lingkungan yang ada di bumi. Yang nomor 2, Yang peserta didik mampu revisi memahami penyebab permasalahan pada lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu memprediksi dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi masyarakat sosial dan ekonomi. Udah kumpulin kan? Kalian dengar ya? Pencemaran lingkungan. Kelly, Ijan, dan Cita dengan lingkungan yang berbeda. Mereka akan mengikuti lomba PKKI tingkat nasional dengan tema pencemaran lingkungan. Kira-kira apa ini, Nak? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ada 3 orang, Kelly, Ija, sama Cita. Kan batasnya Kelly apa? tinggal di kawasan industri ya. Apa yang disuruh? Ija tinggal di kampung di tempat pertambangan. Sedangkan kita tinggal di perkotaan. Mereka akan mengamati ya keadaan lingkungannya. Zat yang mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Kelly, Ijar, dan Cita ditugaskan untuk mencari dan mengamati masalah pencemaran yang terjadi di kota mereka masing-masing. Kemudian, menuliskan laporannya di selembar kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk kita simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang tercemar juga menjadi sarang penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Pencemaran air di tempat Kelly disebabkan oleh limbah pabrik tekstil yang tidak diolah dengan baik. Limbah tekstil ya. Limbah tekstil. Ada yang tahu limbah tekstil? Mengandung sisa zat Tidak tahu? Limbah tekstil itu adalah limbah dari pabrik ya, pabrik pakaian. dan logam berat. Pencemaran air juga disebabkan oleh sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, atau plastik yang dibuang sembarangan. Pencemaran air di tempat Kelly dapat diatasi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Ini ya, untuk menanggulangi itu kita gunakan namanya instalasi pengolahan air limbah. Ini ya. Jadi air limbah itu tidak langsung jatuh ke sungai, tapi dia namanya disaring dulu ya. Adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan,
mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan, dan mematikan bakteri penyakit. Jadi penyaringan dulu, habis itu sedimentasi, ada bahan biologis, sedimentasi lagi, habis itu keluar air tuh. Pencemaran air juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah Nah, ke ini juga ya, sungai. jangan membuang sampah sembarangan ya. Ini bukan cuma teori ya, tapi diterapkan ya. Ini lingkungan kita ya. Buang sampah akan mengurangi Inilah produksi buang sampah sampah di tempatnya sehari-hari. itu ya. Ijar tinggal di daerah sekitar pertambangan. Ijar menemukan masalah pencemaran Yang tinggal tanah di sekitar pertambangan. rumahnya. Tanah terlihat kering dan bercampur dengan sampah. Terkadang juga tercium bau yang menyengat. Tanah menjadi tidak subur sehingga sulit untuk ditanami pohon. Jika terpapar oleh gas dan air yang keluar dari tanah yang tercemar, maka kesehatan akan terganggu. Dari hasil pengamatan Ijar, penyebabnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Iya. Ternyata sampah itu mempunyai dampak yang tidak baik ya. Terutama sampah plastik dan kertas. Limbah pertambangan juga mengandung logam berat yang mencemari tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah dari bahan pencemar. Ini ya, dengan cara melakukan remediasi. Remediasi juga dapat dibantu dengan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan memulai bahan pencemar menjadi lebih aman. Jika tinggal di daerah perkotaan yang ada penduduknya, rumahnya dekat dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan, jika menemukan masalah pencemaran udara di sekitar rumahnya. Faktor penyebab pencemaran udara di tempat kita adalah asap dari berbagai sumber. Misalnya asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan. Asap biasanya mengandung gas karbon dioksida. Ini ya. Jadi asap itu mengandung karbon dioksida ya, ini CO2. Dan dalam beberapa panas, Kemudian bisa sampai ke akan menyebabkan efek akan mengakibatkan namanya pemanasan global. karena itu suhu semakin panas. Polutan-polutan yang terbang di udara juga bisa terlihat di tempat, sehingga menyebabkan Kemudian juga mengganggu kesehatan pernapasan. Ya. penyakit pernapasan. Cara mengatasi pencemaran udara adalah dengan menanam pohon atau Caranya adalah dengan apa ini? Reboisasi. Apa itu reboisasi? Menanam pohon. pohon dapat menyerap karbon dioksida di udara. Karena karbon dioksida itu dapat menyerap ya, dapat diserap oleh pohon ya. Bayangkan kalau kita tinggal tidak punya pohon, nah, akan menyebabkan polusi ya. Sehingga dapat mencegah pemanasan global. Pencemaran udara juga dapat dicegah jika kendaraan berbahan bakar bensin diganti dengan kendaraan listrik yang tidak menghasilkan. Ini caranya adalah dengan menggunakan motor yang energi apa yang namanya ini? Energi listrik ya. Nah, Siapa yang punya motor listrik? Sini. Ada ya? Sini punya motor listrik. nah, ceritanya masih berlanjut nih. Setelah Kelly, Ijar, dan Cina melakukan penyelidikan dan membuat laporan tadi, mereka jadi sadar tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan di sekitar mereka. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Mereka merasa cemas dan ingin hidup di lingkungan yang bersih. Tentunya sekarang mereka jadi tahu cara mencegah dan mengatasi pencemaran. Mereka pun segera menerapkan cara-cara yang bisa mereka lakukan dan bercita-cita untuk menjadi ilmuwan, teknisi, dan aktivis yang Jadi mereka itu akan menjadi ya, ilmuwan, teknisi, aktivis. berusaha untuk mewujudkan bumi yang bersih dan indah. Nah, mudah-mudahan kamu juga terinspirasi ya. Dan terakhir, jangan lupa bersyukur kalau kamu masih bisa tinggal di lingkungan yang sehat dan tidak tercemar. Tadi kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan yang ada di daerah ya, daerah perkotaan, Pertambangan. sama tambangan, perkotaan sama apa ini? Terus ini ya. Oke.
Guru yang bagi ya kelompoknya ya. Oke, dengar ya nama kelompoknya Pak Guru panggil. Jadi sebentar tugasnya adalah kalian mengamati permasalahan yang terjadi di lingkungan kalian ya. Nah, misalnya tadi Rahel tinggal di Depok kan? Apa yang terjadi di sana? Kemudian tuliskan dampak apa yang terjadi, baik itu ekonomi sosial ya. Kemudian diskusikan kepada teman-temanmu untuk mencarikan solusi. Solusi apa yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Ini ya Pak Guru punya KPD ada 3 ini. Berapa kelompok ya? Bagusnya 4 kelompok ya, supaya tidak terlalu banyak. Ini kita bagi. Yang sana 2 kelompok ya, 2 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 4. Terus bagian ke sini, kurang sini. Jadi kelompoknya itu dengar namanya ya, Pak Guru panggil namanya. Jangan lupa ya, Pak Guru panggil saja ya. Kelompok 1 apa ya? Natasha mana? Kelompok 1 Mahal, Nanda, Siti, Zulaika, Nadine, Marian sama Livia. Kelompok 1 ya. Ingat ya. Mahat, Nanda, Siti, Zulaika, Nadine, Mariana sama Livia. Sekarang kelompok 2 dengarkan namanya. Anugrah, Reza, Citra, Alia, Bilal. Sama Rosa. Anugrah, Reza, Citra, Bilal, dan Rosa. Oh, ini kelompok 2 sini. Kelompok 3, kelompok 3. Oh, di sana 2. Sini kelompok 3. Tim ya yang apa ya? Aku ya. Nomor bimbing. Mana ya? Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 ini ya.
KPD-nya. Nanti kalian tulis nama anggotanya dan nama kelompoknya, terserah mau nama apa. Nama apa ya? Nama tumbuhan. Boleh nama itu. Oke. Ya nama game ya, nama game. Jadi sebentar tuliskan nama anggotanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5 ya. 6, terus 6. Coba lihat petunjuknya. Sekarang lihat petunjuknya ya. Amati dan tuliskan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Pada kolom yang tersedia di lembar kerja ini ya, kolomnya ini ya. Jadi sebentar kalian terserah mau 1, 2, 3, 4. Semakin banyak permasalahan lingkungan semakin bagus. Kalian lakukan, oke ya? Kemudian tuliskan penyebab permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Yang ketiga, tuliskan dampak atau akibat yang terjadi terhadap kondisi sosial, masyarakatan, dan ekonomi dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Yang keempat, diskusikan juga untuk menentukan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarmu. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya ini ya? Ada pertanyaan? Kita mengerti semua tentang KPD-nya? Jadi kalian bisa tentukan siapa yang mau dicari permasalahannya, misalnya di Raditya. Apakah ada permasalahan di Raditya lingkungannya? Nah itu, tulis. Kemudian apa lagi? Misalnya di sini siapa yang terjadi permasalahan lingkungan yang terjadi di tempat tinggalnya? Apakah ada? Capek sekali. Misalnya korupsi, ada pabrik-pabrik. Iya, iya sampah. Kalau ini kelompoknya ada pertanyaan. Jadi sebentar kalian, misalnya ini Ababit dari mana berarti? Apakah ada ya terserah ya nama kelompoknya ya terserah. Hewan. Kalau ini kita apakah ada permasalahan itu ya? Jadi semakin banyak kalian temukan semakin bagus nilainya ya. Jadi kalimat itu yang ada di lingkungan sekitarmu ya. Kelompok 2 ya. Nah, misalnya terserah kalian. Dapat 2 kan. Semakin banyak semakin bagus. Kalau ada permasalahannya, kalau nggak ada, pasti ada kalian. Misalnya apa ini? Apakah ada permasalahan yang terjadi? Atau tidak ada? Baik atau tidak baik? Oh iya beda. Apakah ada? Sampah berserakan, bukan berserakan. Sampah berserakan. Ini kelompok 3.
Ini kelompok apa ini? Kemudian Apa nama kelompoknya? ini saja Indonesia. Apa nama kelompoknya? Sekretaris harusnya Indonesia. Ya. Di sini apakah ada masalahnya? Apa ada? Istilah ada. Nama yang pertama yang banyak saya. Oh, kau di? Silakan yang menanggapi ada. Saya ingin saya. Ada ya? Yang mau tanggapi temannya? Ada. Oke, dengarkan ya. Silakan. Sebenarnya boleh saja asal sesuai lah. Jadi di kelompok ini sama ya masalahnya ya. Sekarang kelompok 2. Azan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengar ya. Kesalahan masyarakat sekitar membuang sampah di sungai. Mengapa permasalahan akan terjadi banjir di lingkungan sekitar? Solusi atau penyelesaian sebaiknya masyarakat tidak membuang sampah di sungai. 2. Sampah berserakan. Masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Yang lain juga harus tahu. Yang lain tidak. Apa itu? Yang lain juga. Yang lain. Sama ya. Kelompok lain yang menanggapi jawaban dari kelompok teman kalian. Ya, Azab harusnya kalian bagi jawabannya semua kita. Oke, tangan buat nomor 2. Jadi kalau 2 itu mau bahas sudah ya. Saya cuma sekarang 23 ya. Sekian. Sekian. Bisa kirim saya?
KPB. Topik 3 ruang kolaborasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anza mau pulang nih. Aku kemana pulang aku? Pulang aja karena harus. Bagian mana? Di bagian depan? Di bagian yes, itu di yang bagian kecil, yang bagian kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Pulang ya. Bentar lagi. Oke, teman saya melihat hasil tugas kelompok kalian. Ini banyak membahas tentang sampah ya. Jadi rata-rata di sini kebanyakan permasalahan yang terjadi adalah sampah yang berserakan. Jadi kota Kendari itu memang permasalahan adalah sampah. Oke, sekarang Pak Guru tanya, bagaimana cara agar masyarakat tidak membuang sampah pada sembarangan? Apa yang perlu dilakukan? Ada yang bisa jawab? Nah, saya halo. Coba sekarang dengar Pak Guru ya. Nah, di sini tadi kalian banyak membahas tentang sampah ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang kalian lakukan supaya masyarakat tidak membuang sampah pada sembarangan tempat? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang pertama? Membuat tempat apa? Ya, membuat tempat sampah. Jadi masing-masing rumah itu buat tempat sampah atau ambil ember-ember atau baskom tempat sampah. Kemudian disimpan, kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi selain itu? Ya, angkat tangan. Bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah pada sembarangan tempat? Bagaimana caranya? Perlu ada namanya aturan atau hukum. Jadi pemerintah harus perlu membuat aturan ya, misalnya barang siapa yang membuang sampah pada sembarangan tempat akan didenda 50 juta. Artinya ya. Jadi mereka akan kapok kalau buang sampah sembarangan. Misalnya tadi dia buang sampah sembarangan, maka nanti dia akan dikenakan sanksi ya, bayar 50 juta. Satu. Tidak kan? Oke. Apa lagi selain itu? Yang pertama ya. Rey, apa Rey? Apa? Iya, ngambil apa plastik ya, baru sampah-sampah di kantongnya ya, baru dibuang. Bagus, novel. Siapa lagi? Sudah. Oke. Kemudian di sini juga ada slogan ya, yang tersumbat. Kenapa slogan tersumbat? Ada yang bisa jawab? Kenapa slogan bisa tersumbat? Nah, sampah ya. Lagi-lagi sampah. Memang sampah itu penyebab utama banjir ya. Nah, selain itu apa lagi ya? Oh, tanah longsor. Tanah longsor disebabkan dari apa itu? Penebangan nih. Ya. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada seseorang yang ingin menebang pohon untuk menjadikan sebagai rumah ya. Waktunya 15 menit. 10 menit lagi ya? 20 menit. Oke. Sekarang Pak Guru mau kasih soal ya. Soal evaluasi ya. Kita main game. Pak Guru yang panggil ya. Sekarang Pak Guru mau lihat Ditya Bunga jawab. Ayo Ditya maju ke depan. Pak Guru. Ayo maju. Dipanggil. Sampah.
Oh, benar. Ya, Siti. Ayo Siti cepat. Siapa yang namanya? Oke. Lupa. Oke, hari ini cukup ya pelajarannya kita pelajari. Jadi 2 minggu depan lagi kita akan ulangan. Jadi jangan lupa di rumah pelajaran yang tadi pelajari di sekolah diulang lagi ya, supaya nanti nilainya dapat nilai yang baik ya. Oke. Jangan malas untuk belajar. Belajar itu bisa dimanfaatkan. Kembali dulu ya. Belajar itu boleh gunakan handphone. Ya, cari di HP ada semua ya materinya ya. Jangan malas. Jangan suka main-main ya. Boleh main tapi bagi waktunya, mana mainnya, mana belajarnya ya. Oke, udah paham semua? Sekarang waktunya kita pulang. Oke, sekarang Pak Guru mau tunjuk Livia pimpin doa ya. Ayo Livia. Livia kasih keras suaranya ya. Dengarkan temannya ya, kita mau pulang. Kalau masih itu Pak Guru kasih pulang. Ayo Livia. Oke, siap. Halo teman-teman. Marilah kita berdoa dimulai. Wa
ada masalah